Pria itu tak tahu istrinya melihatnya memotong diam-diam gaun yang seharusnya dipakainya di pesta acara reality show. Saat ia memberinya gaun itu, dia menolak memakainya, menganggapnya terlalu terbuka. Namun, dia bersikeras bahwa produser acara telah merancang khusus untuknya. Jika dia memakainya, mereka akan mencuri perhatian dan menjadi terkenal. Pada malam acara tersebut, tim produksi dan tamu dengan antusias menunggu kedatangannya. Hanya untuk terkejut saat penyiar acara tersebut masuk mengenakan gaun yang mengungkapkan itu. Hanya beberapa saat sebelumnya, istri menangkap suaminya dan host acara dalam perselingkuhan. Alih-alih konfrontasi, dia diam-diam merencanakan sesuatu. Dia mendekati host dan mengklaim gaun yang dibelikan suaminya tidak muat karena dia gemuk. Mereka berdua memutuskan untuk bersemangat untuk mengesankan kasih tuan rumah dengan cepat setuju untuk menukar gaun. Tapi saat kamera mulai merekam, dia mencoba bergerak. Dressnya robek. Malu-malu, dia langsung berlari ke pelukan kekasihnya di depan kamera. Merasa malu, mereka minta kamera dimatikan. Namun adegan canggung itu membuat kru saling berbisik. Segmen berikutnya adalah tantangan memasak. Namun pagi itu istri menyembunyikan humidifier di salah satu laci, dan ketika suaminya mulai memasak, tempat itu terbakar lagi. Penyelenggara berlari ke arahnya untuk mencari perlindungan, memicu spekulasi tentang hubungan mereka. Saat kekacauan terjadi, direktur segera bertindak dan mengantarkan istri ke tempat yang aman. Melihat kedua orang bodoh itu berpelukan, istri memamah suaminya untuk memberitahunya bahwa semua mata tertuju pada mereka. Dia malu mengaku salah sebagai istri, memiliki gaya rambut sama. Namun di balik semua ini, suami punya rencana. Dia ingin memanfaatkan popularitas siapa yang dulu penyanyi populer untuk mendapat popularitas di acara tersebut dan manipulasi dia agar menyerah tanya kepadanya. Lalu cerai istrinya dan nikahi selingkuhannya. Malam itu, suami pura-pura sakit kepala agar istrinya merawatnya. Ketika dia menawarkan untuk tur, dia menghentikannya dan minta bubur ganti. Dia melihat kamera live yang dipasang untuk menangkap momen itu dan memutuskan ikut bermain. Saat memberinya makan, dia melihatnya terus memandang kamera, jadi dia membuang bubur panas ke arahnya. Saat dia buru-buru membersihkan, dia dingin bilang dia terlihat lebih baik. Dia berbohong bahwa rasa sakitnya sudah hilang dan berusaha memeluknya. Namun dia mendorongnya dengan siku ke wajahnya dan pura-pura itu hanya kecelakaan. Nantinya host acara mendekati sutradara, menyarankan agar dia menggunakan wajah seperti milik sang istri dalam filmnya. Namun dia menolaknya segera. Tiba-tiba dia melihat istri yang lewat dan mengejarnya. Dia berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya sebelumnya dan saat dia hampir jatuh saat menyimpan piring, dia menangkapnya, mendekatkan mereka secara tidak nyaman. Saat ketegangan memuncak, dia mendesak dia untuk cerai suaminya agar mereka bisa bersama, namun dia menolaknya, mengatakan lebih fokus pada balas dendam daripada cinta. Sementara itu, tuan rumah bertemu dengan kekasih rahasianya dan memberi isyarat agar dia mematikan kamera. Frustrasi, dia mengeluh istri tidak mengikuti naskah dan bertingkah aneh. Dan tuan rumah menyarankan mencampur sesuatu ke minumannya agar dia menandatangani propertinya. Keesokan harinya, mengacara bahwa dia telah mendapatkan kembali villa yang dijual Suomes tanpa dan mulai sekarang, tidak ada yang bisa dijual tanpa tanda tangannya. Sekitar waktu yang sama, paper yang istri. Tanda tangan istri, dan dia punya waktu 1 bulan untuk membayar. Mencurigai istrinya tahu tentang dirinya. Dia melanjutkan rencana selingkuhannya. Mistresnya menusuk minuman istri tanpa tahu direktur melihatnya. Nantinya istri terlihat pusing setelah minum dari cangkir itu. Suaminya dudukkan dia dan berikan dokumen untuk mentransfer hartanya kepadanya. Saat dia mulai menandatanganinya, direktur masuk dengan marah memukul suami lalu menggendong istrinya keluar. Keesokan harinya, suami memberi istri cincin mewah, membuat sang direktur terlihat cemburu. Ketika ditanya apa yang dia beri sebagai balasan, istri dengan santai menjawab tidak ada. Yang anehnya hal itu menyenangkan sang direktur. Tiba-tiba seorang wanita seksi masuk mengklaim rumah reality show itu miliknya dan dia kembali. Dia berflirtasi suami, tapi host acara mengingatkan bahwa mereka masih dalam proses syuting. Segera, bos penyelenggara menelpon untuk mengakhiri syuting hari itu. Sebelum pergi, wanita seksi itu menggoda suaminya lagi. Nantinya dia bertanya pada istrinya kenapa dia tak cemburu. Istrinya tenang menjawab tak merasa terancam. Lalu dia menerima pesan ancaman dari penagih utang yang mengancam akan membahayakannya jika dia tidak membayar. Dalam panik, dia menelepon asistennya untuk menanyakan kondisi keuangan perusahaan, dan saat hendak pergi, wanita seksi itu menghentikannya dan menawarkan untuk menghabiskan waktu bersamanya dengan imbalan uang untuk melunasi hutangnya. Lalu dia menuliskan nomornya di tangannya. Awalnya dia ingin menghapusnya, tapi kemudian menyimpannya setelah sadar butuh uang. Keesokan harinya, direktur melihat pembawa acara masuk ke ruang ginekologi dan dayam-dayam mengambil foto, lalu mengirimkannya ke istri. Melihat foto itu, istri langsung sadar suaminya telah membuat penyelenggara acara hamil. Sementara itu, wanita seksi mengunjungi suami di kantornya dan menghabiskan waktu berkualitas bersama. Dia minta tolong padanya untuk melunasi hutangnya. Namun dia menolak, bilang 1 kali bersama tak sebanding dengan uang itu, lalu pergi. Nantinya, pembawa acara dengan kekasih rahasianya. Namun istri tiba-tiba muncul di depan pintu. Istri masuk dengan tenang, mengomentari banyaknya uang yang dihabiskan suaminya untuk mendekorasi rumah selingkuhannya padahal mereka sedang bangkrut. Sebelum sang pembawa jawab, istri memukulnya, mengklaim bahwa itu karena merusak pernikahan mereka. Lalu dia menamparnya lagi karena mencoba meracuni dia. Dia kemudian memberitahu tuan rumah tentang kehamilan dan menawarkan kesepakatan untuk meyakinkan suaminya menandatangani surat cerai, dan dia akan membiayainya untuk membesarkan anaknya. Jika tidak, istri mengancam akan membongkar semua dan merusak karir akting tuan rumah. Malam itu, suami mengejutkan istrinya dengan makan malam romantis, dan dia bercanda bertanya apakah dia telah melakukan kesalahan. Namun, dia dengan gugup mengabaikannya. Tengah jalan, dia menerima panggilan dari host yang mengungkapkan kehamilannya dan mendesak dia untuk bercerai dari istrinya. Dia bilang tak bisa hidup sembunyi setelah melahirkan, tapi dia bilang bukan waktunya. Dia mengklaim masih butuh istri untuk kestabilan finansial. Frustasi, dia mengingatkannya bahwa dia tak pernah keberatan bersamanya sebelumnya, jadi kenapa ragu sekarang? Dia memperingatkan bahwa episode terakhir menjadi batas waktu buatnya untuk membuat rencana yang serius. Episode terakhir reality show tiba, dan pasangan diberikan tantangan terakhir, permainan di mana pasangan harus tetap seimbang di atas selembar koran. Istri seharusnya menarik nama pasangan dari kotak,
Tapi host menyelipkan kertas rahasia ke tangannya. Ketika dia membukanya terungkap langsung. Nama tersebut membuat suaminya terlihat cemburu. Saat istri dan direktur bermain game, mereka semakin akrab, mendorong suaminya untuk marah dan meninggalkan koran miliknya, membuat mereka kalah. Marah, dia minta mereka keluar dari acara itu. Namun istri mengingatkannya bahwa mereka bisa dituntut karena melanggar kontrak naskah. Dia menjawab tak sanggup melihatnya begitu dekat dengan pria lain. Begitu istri tiba-tiba memberi pada host yang mulai berpura-pura sakit perut, nyeri. Dia segera dibawa ke sakit. Beredar kabar bahwa sang host hamil, menyala tentang identitas ayah bayi tersebut. Di akhir acara, host mengumumkan istri akan memilih satu pasangan untuk bersama. Setelah suami dan direktur berusaha memikatnya dengan kata-kata manis, dia mendekati suaminya, membuatnya tersenyum, sementara sang host terlihat kesal. Tapi kemudian dia mengungkapkan tahu tentang kehamilan host dan menunjukkan pena USB sebagai bukti. Menyadari bahwa dia hanya ikut bersenang. Dia secara terbuka mengumum putusannya untuk bercerai dengannya, memberikan drive padanya dan berjalan pergi. Keesokan harinya, suami mengunjungi wanita seksi dengan harapan menghabiskan waktu bersamanya, tapi tiba-tiba dia bilang bosan dan minta dia pergi. Tiba-tiba, dia menerima panggilan dari selingkuhannya yang menangis minta tolong. Saat dia tiba, penagih utang memegang istrinya sebagai sandera dan menuntut pembayaran. Dia memohon mereka membebaskannya karena dia hamil dan mereka setuju melepaskannya. Saat dia akan dipukuli, siaran berita menarik perhatiannya. Itulah mantan istrinya yang comeback besar-besaran sebagai penyanyi setelah 6 tahun terinspirasi. Dia berhasil meyakinkan penagih utang untuk meminjamkan uang dari mantan istrinya, dan mereka akhirnya setuju dengan berat hati. Malam itu, dia mendekati mantan istrinya di luar kantornya, memohon ampun dan minta kesempatan kedua. Namun, dia ditolak ketika dia menolak melepaskannya. Direktur melangkah dan memaksanya melepaskan, memerintahkan keamanan untuk mengusirnya. Keesokan harinya, sang sutradara menawarkan kesempatan pada wanita itu untuk menulis lagu tema film barunya. Awalnya dia menolak, tapi dia memohon dengan mengatakan dia salah satu pencipta lagu terbaik di industri ini. Sementara itu, mantan suami mulai mencoba menghubungi pajak, hanya untuk kesepakatan bisnis yang ditolak. Mereka semua mengaku hanya bekerja sama dengannya karena mantan istrinya, dan setelah bercerai mereka tak punya alasan untuk melanjutkan. Asistennya kemudian masuk dengan berita buruk. Banyak perusahaan membatalkan kontrak dan meminta pengembalian uang muka mereka. Tiba-tiba dia menerima panggilan dari rumah sakit yang mengatakan istrinya butuh dia. Tapi saat dia tiba, justru selingkuhannya yang hancur setelah kehilangan bayinya. Ketika dia mencoba menghiburnya, dia menyalahkannya atas keguguran, mengatakan hidup dalam ketakutan terus-menerus akan penagih hutangnya merenggut anaknya. Dia mengusirnya dari rumah sakit, dan bilang tak ingin bertemu lagi. Sementara itu, mantan istrinya sedang kencan romantis dengan direktur dan mereka berbagi ciuman pertama. Ketika mantan suami kembali ke rumah sakit, selirnya sudah tidak ada. Dia meninggalkan surat, mengatakan dia tak layak jadi ayah. Tiba-tiba, dia menerima panggilan penting dari kantor. Seseorang telah membeli kantor mereka, dia bertanya. Dia diberitahu itu mantan istrinya. Dia berdiri patah hati, menyadari dia telah kehilangan segalanya. Dan itulah akhir dari drama indah ini. Terima kasih sudah menonton, jumpa di video berikutnya.